Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ushulun fi Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita masih pada bab atau subbab Nuzulul Qur'ani ibtidaiyun was sababiyun. Penurunan Al-Qur'an ada ditinjau dari dua sisi, ibtidaiyun wa sababiyun. Ayat-ayat yang ibtidaiyun ini adalah apa? Ayat-ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul, tidak ada sebab dia. Allah turunkan saja. Adapun sababiyun adalah ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul. Nah, kebanyakan ayat Al-Qur'an itu dari jenis yang mana? Sababiyun atau ibtidaiyun? Ibtidaiyun, na'am. Sebagian besar ini ibtidaiyun. Ya. Ifta'ala yaftailu ifti'alan. Ibtada'a yabtadi'u ibtida'an. Nah, terus dikasih ya nisbah ibtidaiyun begitu. Itu kebanyakannya. Bahkan sebagian besar mayoritas. Nah, hanya sebagian kecil yang sababiyun yang ada sebabnya. Kemudian sebab-sebab di antara bentuk sebab Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an yang sababiyun ini adalah yang pertama kemarin apa? Pertanyaan, ya. Ada pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan-bulan. Dalam contoh yang lain, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Nah, Nabi tentu tidak langsung menjawab karena beliau tidak memiliki ilmu terhadap hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab adanya pertanyaan tadi, Allah turunkan ya ayat-ayat ini untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua, di antara bentuk sebab adalah apa? Adanya kejadian tertentu, ya, adanya suatu kejadian yang terjadi yang membutuhkan penjelasan atau tahdzir, peringatan dari kejadian tersebut. Ya, kalau tahdzir berarti kejadiannya adalah kejadian yang kurang bagus, ya, yang negatif, maka dikasih tahdzir ini. Nah, contoh yang Syekh bawakan di sini, ya, kejadian yang butuh ditahdzir, butuh diberikan peringatan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab." Ya. Dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Ayat ini turun disebabkan ada suatu kejadian yang sudah kita sebutkan kemarin, adanya orang-orang yang mereka bercanda tapi mengandung perolok-olokan terhadap Nabi dan para sahabat, ya. Mereka mengatakan ma ra'aina misla qura'ana atau misla qura'ina haula'i arghabu butunan wala akdhabu alsinan wala ajmana inda liqa. Ya. Tidaklah kami melihat orang-orang seperti qura' kita. Ya, qura' di sini itu para sahabat, ya, Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka itu orang-orang yang paling buncit perutnya, yang paling dusta lisan-lisannya, dan paling penakut ketika bertemu dengan musuh. Ini kata mereka. Mereka memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang mentahdzir, memberikan peringatan, ya, tentang perbuatan mereka ini, ya. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian tastahzi'un, kalian berolok-olok,
La ta'tadhiru, jangan ya minta alasan, jangan beralasan. Jangan mencari uzur. Sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Nah, ini contoh asbabun nuzul yang berupa kejadian. Kemudian yang ketiga, apa? Suatu perbuatan yang butuh diketahui apa? Hukumnya. Nah, hukum. Berarti ada suatu perbuatan yang perbuatan itu ya biasanya muncul dari para sahabat. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengetahui hukumnya secara jelas, ya, atau Nabi berfatwa dengan hukum yang mungkin berjalan selama ini kebiasaan, maka Allah turunkan ayat untuk menjelaskan hukum dari perbuatan tersebut. Nah, di sini Syekh memberikan contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4. Ini ada ayat yang ada asbabun nuzulnya. Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang dia tujadiluka, berbicara kepada engkau tentang suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah, dan Allah Maha mendengar percakapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Sini asbabun nuzulnya sudah kita jelaskan kemarin. Datang seorang sahabiyah bernama Khawlah binti Tha'labah yang dia dizihar oleh suaminya. Zihar itu adalah perkataan seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Ya, makanya disebut zihar. Kalau zuhru kan apa? Az-zuhru itu punggung, az-zuhru punggung. Artinya dia sudah mengharamkan dirinya untuk mencampuri istrinya. Nah, orang-orang jahiliyah memang biasa mengatakan hal tersebut. Maka Khawlah binti Tha'labah ini dizihar oleh suaminya, Aus bin Somit kalau tidak salah. Maka dia datanglah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan perihal dia. Karena dia seorang wanita yang sudah tua, yang sudah tidak memiliki, yang memiliki banyak anak, tidak memiliki orang tua. Artinya dia banyak tanggungan. Terus di hari tuanya malah dizihar oleh suaminya. Maka waktu itu Nabi SAW ya mengatakan kalau begitu kamu sudah haram baginya. Karena seorang suami sudah mengatakan begitu kepada istrinya. Ya. Makanya hati-hati kita kalau berbicara ya kepada istri kita semarah apapun, jangan sampai keluar kata-kata seperti itu yang bermakna seperti zihar ini. Hukumnya berat ya. Maka wanita ini mendapatkan keputusan dari Rasulullah seperti itu, dia pun mengadu kepada Allah. Ya. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tashtaki ilallah. Makanya di sebuah athar diceritakan ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, pernah ketika di jalan, beliau kan biasa kan keliling mungkin di Madinah. Di tengah jalan bertemulah dengan Khawlah binti Tha'labah ini. Sudah wanita tua, ya sudah tua. Kemudian dinasihati di tengah jalan, ya kalau tidak salah, bertakwalah engkau wahai Amirul Mukminin. Begitu isi nasihat itu. Orang-orang kan heran, ini ada wanita tua kurang beradab nih sama Umar. Ternyata Umar diam saja dan Umar nurut-nurut saja. Terus diberikan beberapa nasihat, Umar diam aja dengar. Setelah itu pergi. Kemudian setelah itu sebagian orang bertanya, mungkin orang-orang para tabi'in mungkin yang tidak kenal, kenapa engkau diam saja dinasihati wanita tua itu? Siapa wanita tua itu? Kata Umar, apa? Dia itu adalah Khawlah binti Tha'labah, seorang wanita yang dia mengadu kepada Allah, Allah dengarkan dan Allah turunkan ayat. Lalu kenapa Umar tidak mau mendengarkan pengaduannya? Allah wa tastaki ilallah. Allah turunkan ayat karena pengaduan Khawlah binti Tha'labah ini. Subhanallah. Mulia sahabiyah radhiyallahu anha. Akhirnya Allah turunkan ayat ini. Ya, zihar itu disuruh dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
dengan kafarat-kafarat yang sudah kita sebutkan. Ya, silakan baca di surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4. Nah, ini contoh tiga sebab yang terjadi sehingga Allah menurunkan ayat-ayat yang dari jenis ayat-ayat yang sababiyun, yang memiliki sebab. Kemudian faedah, apa sih faedahnya kita mengetahui asbabun nuzul? Ya, di sini kata Syekh, ma'rifatu asbabin nuzuli muhimmatun jiddan. Mengetahui sebab-sebab turunnya suatu ayat itu muhimmatun jiddan, sangat penting sekali. Nah, beliau menyebutkan sini ada 4, ya. Ada 4, tentu masih banyak, tapi di sini beliau cuma sebutkan 4. Satu di antaranya sudah kita sebutkan kemarin, ya. Yang pertama adalah penjelasan bahwasanya Quran itu turun dari sisi Allah, ya. Kita semakin yakin dengan mengetahui asbabun nuzul bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah. Karena di antara salah satu sebabnya tadi adalah pertanyaan, dan Nabi tidak menjawab. Kalau Al-Quran itu dari sisi Nabi sendiri, beliau akan langsung jawab. Ternyata ada pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat atau dari orang-orang kafir yang Nabi SAW diam ketika ditanya. Beliau tidak bisa menjawab. Beliau menunggu ayat itu turun. Bahkan terkadang lama, seperti kejadian Ashabul Kahfi, ya. Kalau yang di sini dicontohkan tentang wa yas'alunaka 'anir ruh, ya. Orang-orang Yahudi bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini langsung turun ayat. Ketika mereka bertanya begitu, kemudian Nabi tidak jawab, kemudian Nabi diam sebentar, langsung turun ayat saat itu juga. Nah, ada yang sampai berhari-hari seperti tentang kisah surat Al-Kahfi. Mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi menjanjikan besok akan saya jelaskan. Ternyata sampai besoknya ayat tidak turun. Sampai 15 hari tidak turun ayat. Nah, baru akhirnya turunlah ayat, ya, di dalam surat Al-Kahfi yang menjelaskan tentang surat Ashabul Kahfi. Nah, ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua. Belum, ya. Faedah pertama ini kita belum selesai, ya. Baru misalul awal, kan? Nah, misalul awal. Ada 2 di sini, kata Syekh di faedah yang pertama sini. Yang pertama, Nabi diam, ya. Tidak menjawab terkadang. Kemudian turun wahyu. Nah, yang itu. Ya, yas'alunaka 'anir ruh. Misalul awal. Kemudian yang kedua, au yakhfa alaihi al-amru al-waqi, atau terkadang yakhfa, atau samar suatu kejadian sehingga Nabi diam, tidak bisa langsung menjelaskan kejadian tersebut, ya, atau tidak langsung mengetahui hakikat suatu kejadian. Itu misalus tsani. Nah, baca misalus tsani, Abu Nadia. Qala mu'allim rahimahullah ta'ala, wa misalus tsani qauluhu ta'ala yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna azzu minna azab. Al-munafiqun samaniyah. Al-thaminatu. Fi sahih Al-Bukhari an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu Sami'a Abda Ibna badal dari Abda Ibna Ubay Ra'sul munafiq atau Ra'sa, kan? Sami'a Abda, Ra'sa ini apa? Badal dari Abda. Ra'sal munafiqina yaquluna dzalika yuridu annahu a'azu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu al-a'azu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ataf kepada Rasuluh wa ashabuhu al-adzalu.
فأخبر أفعل فأخبر زيد عمه بذلك وأخبر به النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم فدعا نبي زيدا وأخبره بما سمع ثم أرسل إلى عبد الله ابن ابني أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآيات فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, cukup situ dulu. Barakallahu fiik. Misalus tsani, contoh kedua. Contoh adanya suatu perkara yang Nabi belum jelas belum jelas tentang hakikat suatu masalah tersebut. Nanti Allah turunkan ayat baru menjadi jelas. Contoh yang kedua ini ya, misalnya ayat yang sebabun nuzulnya seperti itu adalah qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala, yaquluna la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adall. Yaquluna, mereka berkata, la in, seandainya raja'na, kami kembali ilal Madinah, ke Madinah, ke kota Madinah, la yukhrijanna, benar-benar akan mengeluarkan ya al-a'azzu, orang-orang yang al-a'azzu, orang-orang yang mulia, yang perkasa, minhal adal, dari kota Madinah tersebut, al-adala, orang-orang yang rendah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti ada orang-orang yang mengatakan kalau kami kembali ke Madinah, benar-benar orang-orang yang kuat akan mengeluarkan orang-orang yang hina dari kota Madinah. Ini surat Al-Munafiqun ayat 8. Yang mengatakan ini orang-orang munafik, terutama Rasul munafik, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Fa fi sahihi Al-Bukhari, nah, dijelaskan dalam Sahih Bukhari, dijelaskan asbabun nuzul ayat ini. Ya. Kalau kita nggak tahu asbabun nuzul, kita bingung apa sih maksudnya ini. Yaquluna, siapa yang berkata sini dan apa, dan siapa orang-orang yang kuat yang akan mengeluarkan orang-orang yang lemah dari kota Madinah. Nah, ini dijelaskan dalam Sahih Bukhari, ya, dalam kitab tafsir, di situ ada catatan kaki, lihat surat Al-Munafiqun, bab firman Allah tadi, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah, hadis nomor 4900. Dan juga Sahih Muslim hadis 2772. Berarti muttafaqun alaih nih hadis ini. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan asbabun nuzul ayat tadi. Ana Zaid bin Arqam, ya. Ana Zaid. Jadi ibnu yang pertama itu, ya, itu apa? Badal dari Zaid. Anna Zaida kan nasab kan, maka ibna juga nasab. Anna Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, sesungguhnya Zaid bin Arqam, sahabat radhiyallahu anhu, sami'a, dia mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sal munafiqin, gembongnya munafik. Ra'su itu apa? Kepala, ketuanya orang munafik. Nih, pimpinan atau gembong begitulah. Dia ini paling, orang munafik yang paling banyak berbuat kerusakan. Ini Zaid bin Arqam mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, yaqul, dia mengatakan dzalika, hal tersebut. Berarti ternyata yang mengatakan la irja'na ilal madinati la yukhrijanal a'azzu minhal adall, siapa? Orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay, ya. Yuridu, ya, yang dia maksud, yang siapa maksud ini? Abdullah bin Ubay, yang
munafik ini yang dia maksud dengan al-a'azzu, ya, yuridu annahu al-a'azzu, yang dia maksud dengan al-a'azzu sini orang-orang yang kuat, ya dia di dirinya dan teman-temannya orang munafik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-adzal, dan yang dia maksud dengan orang-orang yang rendah hina itu siapa? Rasulullah dan para sahabat. Ya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-adzal, dan Rasulullah dan para sahabat mereka itu yang al-adzal, yang orang rendah. Ya, jadi jelas sekarang ya, ternyata yang mengatakan ini orang munafik. Jadi dan yang dia maksud akan mengeluarkan orang-orang yang kuat, akan mengeluarkan orang-orang yang lemah dari kota Madinah, maksudnya orang-orang munafik akan mengeluarkan Rasulullah dan para sahabat dari kota Madinah. Tuh. Nah, Zaid bin Arqam tadi mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan itu, ya. Dia dengar. Fa akhbara Zaidu ammahu, maka mengabarkan Zaid ammahu, siapanya? Pamannya, ya. Am itu paman dari sisi bapak. Lalu ammah paman bibi dari sisi bapak. Kalau khalun paman dari sisi ibu. Kalau khalatun bibi dari sisi ibu. Nah, Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mengabarkan kepada pamannya tentang hal tersebut. Jadi saya dengar tadi si gembong munafik ini mengatakan begitu. Dia kabarkan, dia sampaikan kepada pamannya. Dia tidak langsung sampaikan kepada Rasulullah. Fa akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhbaro pamannya, ini akhbaro yang kedua ini siapa fa'ilnya? Pamannya Zaid mengabarkan itu kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu kabarkan kepada pamannya. Tadi kok saya dengar si Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan ini. Nah, pamannya ini langsung datang kepada Nabi dan mengkhabarkannya. Nah, Nabi belum jelas ini, mana yang betul ini. Apa benarkah khabar ini? Ya. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ya, dia munafik menampakkan keislaman. Sementara Zaid bin Arqam dan pamannya sahabat. Ya. Fada'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidan, maka Nabi memanggil siapa? Zaid bin Arqam, dipanggil. Untuk apa? Untuk tabayun. Nah, ini faedah bagi kita, ya. Kalau para sahabat saja Nabi sallallahu alaihi wasallam masih butuh tabayun. Kenapa? Karena khabar yang sampai ini khabar yang besar, ya. Menghina Rasulullah dan para sahabat, ya, akan berencana melakukan pengusiran kepada Rasulullah dan para sahabat. Bukan kabar yang remeh ini. Maka Nabi butuh tabayun. Nah, dipanggil Zaid bin Arqam tadi. Kalau para sahabat saja masih ditabayun oleh Nabi, padahal sahabat adalah orang yang benar, yang jujur, apalagi yang selain para sahabat. Jadi faedah kalau kita mendapatkan berita yang kira-kira berita itu berita yang besar yang nanti akan menghasilkan suatu hukum di situ. Ya, akan mengarahkan pandangan kita terhadap seseorang ini baik atau buruk, maka harus kita tabayun menjadi kejelasan, tatsabbut, mencari ketetapan, tatsabbut, ya, kejelasan itu. Nah, ini yang sering banyak dilalaikan oleh kita, ya. Terkadang datang khabar kepada kita, langsung kita percaya. Biasanya khabar itu tentang misalnya tentang seseorang. Ini kan khabar tentang seseorang. Ya. Kita datang teman kita mengkhabarkan, si fulan itu begini begitu. Kita langsung menyimpulkan hukum di situ. Oh, berarti si fulan itu munafik misalnya begitu. Oh, berarti si fulan itu ya enggak bagus. Padahal kita tidak tabayun, ya. Dengan apa? Dengan dalih apa? Tuh teman saya yang menyampaikan ini kan dia ikhwan. Nah, ikhwan. Sudah mengaji. Nggak mungkin bohong. Siapa lebih hebat antum dengan para sahabat? Ya, nggak ada. Terkadang, iya, ikhwan kita, teman kita yang sudah mengaji ini ketika dia menyampaikan khobar, mungkin dia nggak bohong. Tapi bisa saja dia salah menukil.
Begitu kan? Ya. Makanya kalau antum belajar mustalah hadis, ada dua. Seorang itu diterima hadisnya, di antaranya syaratnya dua. Ya. Memiliki sifat apa? Adil, jujur, bertakwa, ya, dia nggak bohong. Apakah sudah cukup orang itu jujur? Tidak, harus dobit, hafalannya kuat. Begitu. Orang jujur, teman kita jujur, dia nggak pernah bohong, tapi hafalannya mungkin nggak kuat. Mungkin dia dengar berita salah. Dia salah pahami, terus dia sampaikan kepada kita. Nah, seperti itu. Jangankan teman kita, berita dari ustadz pun harus kita tasabut, tabayun. Ya. Siapa ustadz kita dibanding para sahabat? Ya. Siapa ustadz kita dibanding guru kita, dibanding para sahabat? Ya, Nabi masih bertabayun. Ketika mendapatkan khabar tersebut, ya, dari seorang sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, yang bukan para sahabat itu, as-sahabatu kulhum udul, kata para sahabat, para ulama. Para sahabat itu semua mereka adil, tidak ada yang pendusta. Nah itu. Jadi tasabut dulu, benar-benar kita yakin, baru kita ambil keputusan. Setelah benar-benar tabayun dari berbagai aspek, baru kita ambil keputusan, oh ternyata memang begini, betul beritanya. Ya. Yang bikin rusak dakwah itu seperti itu. Terkadang ya si fulan datang kepada ustadz ini, kasih kabar, ustadznya juga tidak punya kehati-hatian, langsung memfatwakan ini, oh ini kurang ajar gini itu. Ya, saya sering melihat begitu. Tidak tasabut, tidak. Meninggalkan sunnah Nabi SAW, meninggalkan perintah Allah. Bagaimana? Fatabayyanu. Ya, Allah perintahkan kita untuk tabayun. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Dipanggil oleh Nabi. Mana Zaid bin Arqam ini? Sini, ya. Apa betul kamu mendengarnya? Fa akhbarahu bima sami'a. Maka Zaid bin Arqam mengkhabarkan kepada Nabi apa yang dia dengar. Ya. Lihat, adilnya Nabi. Tsumma arsala ila Abdillah bin Ubay. Setelah itu Rasulullah mengutus, suruh panggil Abdullah bin Ubay. Ya, arsala, Nabi mengutus seseorang kepada Abdullah bin Ubay, suruh panggil sini. Ya, tabayun. Betulkah kamu ngomong seperti ini? Fahalafu maqalu. Fahalafu, maka mereka Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya halafu apa? Apa halafu? Bersumpah. Maqalu, kami, ma itu manafi di situ. Mereka tidak mengatakannya, tidak mengatakannya. Bayangkan ini orang munafik, lihat. Mudahnya mereka bersumpah, mereka yang ngomong itu. Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengatakan itu kepada kawan-kawannya. Ketika dipanggil apa? Dia bersumpah. Mereka bersumpah dengan nama Allah, bukan mereka yang mengatakannya. Itu orang munafik. Nah, Nabi SAW tentu ketika mendengarkan orang bersumpah, membenarkan yang bersumpah. Makanya nanti ada pembahasan di kitab Tauhid. Ketika ada orang bersumpah dengan nama Allah, wallahi, kita harus benarkan. Itu hukumnya, harus kita benarkan. Karena dia mengucapkan nama Allah. Urusan dia dusta itu dia dengan Allah. Tapi kita membenarkan dia karena kita mengagungkan nama Allah yang dia sebutkan dalam sumpah. Maka tidak boleh ketika seorang mengatakan wallahi, kita masih nggak percaya. Tidak boleh, langsung harus kita sudah percaya. Masalah dia dusta, dia dengan Allah. Besar kalau bersumpah dengan nama Allah terus dusta. Tapi kita harus benarkan. Kenapa? Sebagai pengagungan ta'zim kepada Allah. Begitu. Itu ada dibahas di kitab Tauhid nanti di bab-bab akhir. Itu hukum bersumpah. Nah, ini yang bersumpah orang munafik. Nabi percaya karena dia sudah bersumpah. Lihat. Fasaddaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaddaqhum, maka membenarkan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi benarkan. Orang sudah bersumpah. Tapi ingat, sumpah ini Masya Allah berat. Jangan berdusta dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi sudah benarkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya karena mereka bersumpah. Di dalam kisah lengkapnya, Zaid bin Arqam ini radhiyallahu anhu itu sedih sekali. Ya, dia pulang dan sampai sedih menangis. Ya. Rasulullah tidak percaya kepadanya.
padahal dia yang benar. Nah, fa anzalallah, maka Allah turunkan ayat tadi, ya, tasdiqa Zaidin, dalam rangka membenarkan Zaid, ya, Allah turunkan fi hadhil ayah, dalam ayat ini. Jadi ternyata Zaid yang benar, Allah turunkan tadi dalam ayat surat Al-Munafiqun, ya, yang bercerita tentang, ya, ciri-ciri orang munafik. Fastabana, maka menjadi jelaslah al-amru, perkara tersebut, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas langsung, ya, ketahuan munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Nah, ini contoh yang kedua. Kemudian faedah yang kedua. Ini faedah pertama, ya, semakin kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua kejadian ini. Kemudian faedah yang kedua, terus Abu Nadia. Bayanu inayatillahi ta'ala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi huruf jar. Difa'i anhu. Misalun dzalik qauluhu ta'ala wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linusabbita bihi wa'adat waratalnahu tartila. Al-Furqan al-ayat tsani wa salasun. Kadzalika al-ayatu ifka. Ayatul mudhaf ilaih. Ifka. Mudhaf ilaih. Ifki. Fa innaha difa'un an dirasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tathhirun lahu amma danasahu bihi afakuna. Al-afakuna, na'am. Cukup situ dulu. Barakallahu fiik. Tadi apa ya? Surat Furqan. Nah, yang kedua, faedah kita mengetahui asbabun nuzul dari suatu ayat. Bayanu inayatillahi ta'ala, penjelasan tentang inayati, penjagaan, ya, Allah Ta'ala bi rasulihi, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fid difa'i anhu, dalam membela beliau. Jadi dengan mengetahui asbabun nuzul, kita tahu betapa Allah menjaga Rasulullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari cercaan, dari tuduhan orang-orang kafir. Ya. Allah jaga. Nah, contoh misal dzalik, contoh terhadap hal tersebut. Bagaimana Allah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan ayat-ayat yang membela beliau. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina kafaru, dan telah berkata alladzina, orang-orang yang kafaru, orang-orang kafir, laula nuzzila alaihi alquranu jumlatan wahidah, seandainya saja, laula, kenapa tidak, ya, nuzila, diturunkan alaihi, kepadanya, Al-Qur'an itu jumlatan wahidah, dalam satu kali turun saja, ya, dalam sekali turun. Karena orang-orang Yahudi, ya, kitab yang ada pada mereka satu kali turun, tidak berangsur-angsur. Injil langsung satu kali turun, sudah jadi Injil begitu, dibawa oleh Jibril sudah jadi Injil, ya sudah. Taurat dibawa kepada Nabi Musa, sudah jadi Taurat satu, langsung kitab begitu, ya. Tidak ada lagi berangsur-angsur, tidak, langsung jadi. Suhuf Musa itu, ya, sebagai ulama katakan, ya, Taurat itu juga. Suhuf Ibrahim alaihissalam, itu langsung sekali turun. Nah, setelah kemudian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kitabnya kan berangsur-angsur, tidak sekali turun. Maka ini jadi bahan olok-olokan, ejek-ejekan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi terutama dan Nasrani, Bani Israel. Karena kitab-kitab yang ada pada mereka semua langsung sekali turun, langsung jadi kitab. Begitu. Kemudian kan mereka tulis, ya, kitab aslinya ada, terus mereka tulis. Dahulu kan belum ada fotokopi. Nah, ditulis inilah mereka tambah, mereka kurangi, kan begitu. Ya, mereka tambah, mereka kurangi, gitu. Jadi nggak dihafalkan, tidak diimla oleh nabi mereka kepada mereka terus mereka hafal. Tidak seperti itu. Makanya besar sekali celah untuk dirubah, kan begitu. Nah, ini kitabnya langsung mereka tulis. Ada yang mereka rubah. Ya, kalau masih ada nabinya, nabi mereka masih ada, nabi mereka yang mengawasi. Bimastuhfizu min kitabillah, kata Allah, karena mereka diminta untuk menjaga kitabullah. Tapi setelah nabinya wafat, ya, tersisa ulama-ulama su'nya. Nah, situ mulai mereka mainkan. Ya, yang aslinya sudah tidak ada. Tinggal yang ada yang kopian yang dalam tanda kutip yang mereka tulis. Yang mereka sudah tambah, sudah mereka kurangi, ada yang mereka hapus. Berbeda dengan Al-Quran. Nabi imla kepada sahabat, sahabat hafal. Jadi kalau ada sahabat yang merubah ayat akan langsung ditegur oleh sahabat yang lain. Ya. Ada sahabat yang salah baca ayat, sahabat yang lain langsung tegur, oh bukan begitu yang saya hafal. Begitu Al-Quran itu mukjizatnya. Zaman sekarang Masya Allah. Anak kecil saja yang penting dia sudah hafal Al-Fatihah, dia bisa tegur. Siapapun imam misalnya kalau ada yang salah baca Al-Fatihah, dia bisa tegur. Ya. Kalau mereka tidak. Nah, itu dijadikan bahan ejekan mereka. Ya. Mereka mengatakan, kenapa Al-Quran itu enggak diturunkan satu kali seperti kitab-kitab terdahulu, ya. Kadzalika, nah Allah jawab, demikianlah, maksudnya demikianlah kami turunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur, tidak secara jumlatan wahidah, linutsabbita bihi fuadak, itu, ya. Linutsabbita, agar kami meneguhkan bihi dengan Al-Quran tersebut fuadak, ya, hati kamu, ya, hatimu wahai Rasulullah. Taurat dan Injil itu tidak banyak yang dihafal oleh yang aslinya, bahkan tidak banyak dihafal oleh orang-orang Bani Israel. Ya. Makanya kenapa bahkan di dalam riwayat di dalam Bidayah wa Nihayah dijelaskan, hatta Nabi Musa tidak hafal Taurat. Nabi Musa tidak hafal Taurat. Kan sudah ada kan kitabnya sudah jadi satu. Nabi Musa tidak hafal. Mengapa orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah? Mengapa mereka mengatakan Uzair itu putra Allah? Tapi mereka tidak mengatakan Nabi Musa putra Allah. Karena Uzair itu dia hafal Taurat. Jadi orang-orang Yahudi itu mengutamakan Uzair dari Nabi Musa. Ya, sampai mereka mengatakan Nabi Musa saja tidak hafal Taurat. Uzair hafal Taurat. Maka Uzair putra Allah. Beda dengan Al-Quran, banyak sekali penghafal. Qurra para sahabat itu banyak. Ya itu, karena diturunkan berangsur-angsur. Hari ini ayat turun mereka hafal. Terus begitu. Kalau Taurat langsung jadi satu kali kan, ya seperti itu. Linutsabbita bihi fuadak, agar kami itu faedah diturunkan berangsur-angsur agar kami teguhkan hatimu. Warattalnahu tartila, dan rattalnahu kami membacakan Al-Quran tersebut tartila dengan perlahan-lahan. Ya, surat Al-Furqan ayat 32. Nah, ini ayat ini turun untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hinaan ejekan orang-orang kafir. Itu. Wa kadzalika, dan demikian juga contoh ayat yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul ifki, ayat-ayat al-ifki. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat al-ifki? Ayatul ifki itu maksudnya apa? Pernah dengar? Hah? Siapa yang tahu? Bukan DP ayat, DP tentang apa saja, Dang? Apa yang maksud dengan ayatul ifki itu? Apa?
Fikih? Bukan. Ayatul ifki. Kalau fikih pakai qaf. Ini kaf ya. Ya, ifki. Ini masyhur. Lihat di sini, Syekh tidak menjelaskan apa itu ayatul ifki. Karena mungkin Syekh menganggap ini sudah masyhur, insyaallah kita tahulah. Ayatul ifki apa? Fa innaha, sesungguhnya ha itu ayat-ayat itu difaun, membela an firashi, membela firash itu apa artinya? Tempat tidur itu arti asalnya, tapi itu istilah keluarga, istri. Ya, membela tempat tidurnya, membela istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membela keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tathhirun, dan mensucikan lahu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam amma, dari apa-apa yang dan nasahu, mengotorinya, bihil afakun, orang-orang yang ya memfitnah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bisa bayangkan apa itu ayatul ifki? Apa itu? Kisah apa itu? Kisah Aisyah dituduh berzina Rasulullah ya, itu. Jadi ada ayatul ifki, ada hadithul ifki, sama. Kalau ayatnya ya ayat Al-Qur'an yang membela ibunda kita semua, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, dari tuduhan keji yang dilontarkan lagi-lagi oleh tadi. Gembongnya siapa yang menyebarkan berita itu? Abdullah bin Ubay tadi. Dia yang berita apa? Dia menyebarkan tuduhan dusta keji bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perbuatan keji, berzina. Nauzubillah. Nah, maka Allah turunkan. Nah, kejadian itu berat, ikhwan, ya. Banyak sebagian kaum mukminin sahabat pada saat itu hampir termakan dengan berita itu, hampir percaya. Bahkan Rasulullah hampir percaya. Karena setelah berita itu tersebar yang dibangun oleh gembong munafik tadi, ayat itu tidak turun 1 bulan. Tidak ada ayat yang turun untuk menjelaskan kepada Nabi benar tidak berita itu. 1 bulan lebih, ya, tidak ada ayat yang turun untuk menjelaskan, ya. Mau dengar kisahnya? Pernah dengar kisahnya secara lengkap? Belum. Nah, berarti harus dengar. Ini masyhur ini. Kamu harus tahu. Ada di dalam, kalau ayatul ifki itu, ayat-ayat ifki itu berita bohong. Artinya, itu kalau ayatul ifki itu surat An-Nur ayat 11 dan ke atas. Surat An-Nur ayat 11 dan ke atas. Nah, kisahnya ada di dalam hadithul ifki, hadis tentang berita bohong itu ada dalam Sahih Bukhari, ya, hadis nomor 4141. Nah, ini hadisnya ya. Nih. Panjang. Nih. Karena tidak bacakan kata per kata saja. Yang penting DP inti kisahnya, ya. Al-Imam Bukhari membawakan dalam sahihnya hadis dengan sanadnya tentunya sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sahibul qissah, ya, langsung Aisyah yang langsung ceritakan kisah yang terjadi pada dirinya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a bain azwajihi. Ya, ini kisah dari awalnya. Jadi latar belakang kenapa terjadi tuduhan keji tersebut. Kata Aisyah, Rasulullah itu biasa kalau mau safar itu dia mengundi istri-istrinya siapa yang ingin diajak. Nah, itu. Biasanya mau perang. Kalau perang itu Rasulullah dan para sahabat bawa istri, ikhwan. Bawa istri. Untuk apa? Ya untuk merawat kalau luka. Ya kan perang tidak cuma terjadi 1 hari. Perjalanan ke area perang di sana terkadang berhari-hari. Bawa istri, terkadang bawa anak. Untuk apa? Untuk mengobati yang luka, ya. Tentu kalau istrinya yang obati lukanya.
atau memberikan semangat, motivasi, seperti itu. Makanya kalau kita belajar di fikih jihad, nanti para wanita dan anak-anak yang ikut di peperangan itu, walaupun mereka tidak ikut berperang, cuma mengobati luka, mereka nanti dikasih ghanimah. Tapi bukan bagian yang ditentukan, cuman imam atau komandan yang kasih ya sesuai dengan yang dia anggap ya ini boleh sebagai bonus lah begitu karena mereka ikut. Nah, Rasulullah biasa kalau mau safar atau untuk perang, kebanyakan safarnya Rasulullah untuk perang ya. Apa ada lagi safar yang selain perang Rasulullah? Ya kalau sebelum diangkat menjadi Rasul ya safar beliau kan berdagang kan. Setelah diangkat menjadi Rasul beliau sudah berdagang lagi, ya, tidak berdagang lagi. Kalau safar untuk perang beliau undi istrinya. Siapa yang keluar namanya kata Aisyah, maka dialah yang ikut gitu. Jadi boleh kita ajak istri. Ketika apa? Kita kan paling rihlah. Jalan-jalan ya. Ajak istri. Ya Rasulullah ngajak istri ketika perang. Masa antum rihlah enggak ajak istri? Sunnah ya. Niatkan begitu sunnah ini untuk menyenangkan keluarga dapat pahala. Kasihan istri itu waqarna fi buyutikunna. Kata Allah, diamlah di rumah-rumah kalian. Ya. Itu hukum asal wanita. Nah, sekali-kali ajak keluar, ajak jalan-jalan. Kemudian satu kali keluarlah nama Aisyah radhiyallahu anha, ya. Yang keluar nama Aisyah, maka beliau ikut perang. Ikut dalam perjalanan tersebut. Nah, intinya ketika selesai dari perjalanan tersebut, sudah selesai peperangan, mereka akan pulang, ya, akan pulang ke kota Madinah. Kemudian ya ketika dalam perjalanan itu Aisyah itu di perempuan biasa dibawa di dalam di atas onta pakai sekedup rumah begitu tandu ya. Nah, ini onta mereka tapi tidak langsung duduk di atas onta, tertutup ada DP sabua di atas onta begitu. Jadi nggak ada yang lihat. Kemudian istirahat dalam perjalanan sudah mau sampai di Madinah ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Sudah mau sampai di Madinah, pasukan istirahat. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha kan namanya perempuan, agak memisahkan diri dari gerombolan kumpulan para sahabat. Mereka agak memisahkan diri. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menceritakan beliau ketika istirahat ada keinginan untuk buang hajat. Maka beliau pergi menjauh buang hajat. Setelah menyelesaikan hajat beliau, ternyata kalung beliau hilang ya. Kalung Aisyah radhiyallahu anha ini hilang ya. Ya, telah putus jatuh, maka aku kembali lagi ke tempat tadi beliau buang hajat tadi untuk nyari kalungnya ya. Akhirnya ketemu. Ketika beliau kembali lagi ke tandunya, ya ketika sedang mencari itu, ternyata Rasulullah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ya. Maka sekedupnya Aisyah itu kan tadinya diturunkan kan, para sahabat turunkan ke tanah ya. Setelah mau lanjutkan perjalanan diangkat lagi. Kata Aisyah, mereka tidak curiga kalau tidak ada aku di dalamnya karena waktu itu aku masih wanita yang kecil ya. Ya, masih ABG lah kalau kita katakan, masih kecil. Ya, masih muda. Dan para wanita pada zaman itu kata beliau ya'kulna al-ulqata min at-ta'am. Ya. Makanya sedikit. Makanya cuma satu suap, 1-2 suap. Itu perempuan ya. Sampai sekarang begitu ya kayaknya. Perempuan itu kalau antum ajak makan tempat makan biasanya nak bersih tuh piring. Ya, coba lihat kalau di tempat-tempat makan. Perempuan piring itu biasanya tersisa-sisa banyak. Ya. Sejak zaman dulu begitu. Sehingga meringan, maka ketika mereka mengangkat sekedupnya, mereka nggak curiga ini ada orang atau enggak di dalam. Dipikirnya Aisyah ada di dalam. Langsung diangkat di atas sekedup itu, di atas onta, langsung ditarik ontanya di bawah menuju Madinah. Kemudian aku kembali kata Aisyah radhiyallahu anha setelah menemukan kalungnya, dia balik ke tempat
ya sekedupnya tadi. Ternyata kata Aisyah sudah pergi mereka, sudah ada orang, ya sudah pergi semua, ontanya nggak ada kendaraan. Bayangkan di tengah padang pasir ini sendiri, ya ketinggalan, ya gara-gara nyari kalung, ya sudah pergi, orangnya nggak, sudah ada orang dan tidak ada kendaraan. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau akhirnya kembali ke tempat onta tadi. Beliau duduk di situ, ya, karena ya mengantuk, beliau tertidur. Nah, tiba-tiba ada satu prajurit yang memang dia agak ke belakang jalannya. Dia agak ke belakang jauh, ya. Dia di kloter terakhir, dia sendiri kayaknya. Ketika dia lewat di situ, dia lihatlah Aisyah radhiyallahu anha. Nama prajurit tersebut Safwan bin Mu'attal As-Sulami Thumma Az-Zakwani. Siapa? Safwan bin Al-Mu'attal. Ya. Ya, fa'arafani hina ra'ani wa kana ra'ani qabla al-hijab, ya. Maka Safwan bin Mu'attal ini ketika melihat Aisyah radhiyallahu anha, dia mengenaliku. Ya, karena kata Aisyah, kenapa Safwan bisa mengenalku? Bisa tahu bahwa ini Aisyah loh, istri Rasulullah, karena dia pernah melihat diriku ketika belum turun ayat hijab. Nah, belum turun ayat hijab. Di sini ada faedah besar, ya. Pertama, bahwasanya sebelum turun ayat hijab, para wanita mukminah saat itu tidak memakai hijab dan tidak memakai cadar. Ini menunjukkan apa? Hijab dan cadar itu bukan budaya Arab. Bukan budaya Arab. Orang jahiliyah nak pakai jilbab dan cadar. Jangan kalau orang jahiliyah, orang kaum mukminah, sahabiyah, sebelum turun ayat tentang wajibnya memakai jilbab itu tidak pakai jilbab dan tidak pakai cadar. Lihat Aisyah mengatakan, kenapa Safwan tahu aku Aisyah? Karena dulu dia pernah melihatku sebelum turun ayat hijab. Berarti Aisyah dulu dan para sahabiyah ketika sebelum turun ayat hijab tidak memakai hijab dan tidak memakai cadar. Itu. Paham? Jadi kalau ada orang yang mengatakan cadar itu budaya apa? Budaya Arab, bodoh dia. Dungu. Tidak baca sejarah. Mana orang jahiliyah budaya Arab pakai cadar, pakai jilbab? Nggak ada. Bahkan para sahabat tidak pakai cadar dan jilbab sebelum turun ayat hijab. Ini. Ya. Kemudian Safwan ketika melihat Aisyah, dia langsung istirja, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fastaiqadtu, maka aku kaget, terbangun dengan mendengar suara istirja'nya istirja'nya Safwan tadi. Ya. Fa khammartu wajhi, maka ketika itu aku langsung khammartu wajhi, aku tutup wajahku. Berarti ketika tidur tadi Aisyah buka cadar, ya, buka cadarnya. Ternyata Safwan tahu, ya. Maka ketika dia bangun, ternyata ada laki-laki itu langsung ditutup wajahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini cadar bukan budaya Arab, ya. Aisyah dulu nggak pakai cadar, ya. Sebelum turun ayat-ayat tentang hijab. Panjang nih hadis juga tak hilang-hilang, anak di mana ini? Kecil-kecil. Maka apa yang terjadi? Safwan tidak mengucapkan sepatah kata pun, kata Aisyah. Bahkan dalam perjalanan itu nanti tidak mengucapkan satu kata pun. Cuman satu-satunya kata yang keluar dari Safwan tadi itu kalimat istirja. Safwan langsung turun dari ontanya, terus dia dudukkan ontanya, kemudian Aisyah naik ke onta. Kemudian langsung dituntun onta tersebut menyusul para sahabat yang lain. Cuma berduaan, ya. Darurat ini, ya. Keadaan darurat. Ya, istri Nabi SAW ketinggalan di tengah padang pasir, bukan seperti sekarang ini. Ya, di tengah padang pasir, tidak ada kendaraan. Ini bahaya kalau mau ditinggalkan. Ya, hukum asalnya kan nggak boleh sebenarnya kan, karena ini darurat. Ya. Jadi antum kalau di perjalanan malam, ya misalnya ya malam ada ya yang badola perempuan, ya bagaimana? Lari. Nah betul. Kalau zaman sekarang kan bahaya ya. Jangan-jangan ini
Penjahat. Penjahat lagi, begal. Begal yang suruh cegat itu perempuan. Tapi misalnya terjadi ya darurat, bagaimana? Antum mau tinggalkan masa? Bawa aja. Ya, bawa. Tapi kalau darurat ya, kalau masih banyak bentor jangan. Suruh naik bentor di sana, banyak bentor Pak. Ya. Siang-siang ya, kalau bukan mahram tidak boleh dibonceng. Kalau darurat boleh. Maka di bawah. Nah, itu. Akhirnya kata Aisyah mereka bisa menyusul pasukan. Nah, kejadian itu dilihat oleh si gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, itu ada istri Nabi berjalan dengan Sofwan ini dikatakan seorang sahabat yang ganteng, masih muda ganteng. Aisyah masih muda, Masya Allah ya. Nah, itu diolah pikiran buruknya itu di dalam kepala Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Nah, dia lihat kejadian itu, ya ini dari mana istri Nabi ini dengan pemuda ini, ganteng lagi, berdua-duaan. Maka dia menyebarkan berita dusta tadi, ya. Mengatakan bahwa istri Nabi SAW telah berbuat yang tidak baik. Ya. Yang paling berita itu yang menyebarkan berita itu terbesar ini Aisyah mengatakan itu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Nah, terjadi keunikan. Ketika sampai di Madinah, sudah pulang ini, Aisyah jatuh sakit. Dan dia tidak tahu telah tersebar berita tersebut. Ya, kalau dulu kan nggak ada medsos. Jadi dia tidak tahu kalau tersebar di belakang beliau, bahwasanya beliau telah melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Dia tidak tahu. Sampai 1 bulan. Ternyata sudah tersebar. Dan sudah sebagian kaum mukminin yang percaya dan ikut menyebarkan. Ya. Itu saking dahsyatnya. Jadi disebutkan di sini Abdullah bin Ubay bin Salul ini jago sekali membuat cerita. Jadi dibumbu-bumbui ceritanya. Mungkin dia cuma lihat dari jauh Aisyah dituntun dengan onta tadi oleh sahabat tadi Sofwan bin Al-Mu'attil itu, terus dia tambah-tambah lagi. Oh begini ya. Itu ditambah-tambah. 1 bulan Aisyah mengatakan saya sakit selama sebulan dan saya tidak tahu itu berita tersebar. Cuma beliau jadi curiga. Ketika sakit biasanya, kata Aisyah, Rasulullah itu lembut sekali dengan dia. Ya. Ketika Aisyah sakit, Rasul itu Masya Allah lembut sekali, perhatian sekali, duduk di sampingnya. Ya. Tapi kok ini kata Aisyah, Rasulullah itu cuma agak cuek. Ya. Biasanya ketika beliau masuk, cuma tanya bagaimana kabarmu. Ya. Ketika ini Aisyah sedang sakit, kabarmu bagaimana? Dan Rasulullah tidak pernah duduk di sampingnya. Lihat itu. Ya. Tidak pernah duduk, cuman lewat begitu loh. Bagaimana kabarmu? Oh, begini-begini terus pergi lagi. Tidak pernah duduk, tidak pernah lagi memanjakan beliau. Ini beliau Aisyah waktu itu kok seperti ini sikap Rasulullah kepadanya. Karena beliau nggak tahu telah tersebar berita tersebut. Lihat Rasulullah hampir percaya. Tidak ada ayat yang turun, Masya Allah ya. Ya, kata si Utsaimin di dalam syarahnya ya, berita yang paling berat bagi seorang laki-laki itu ya. Antum mau dengar berita apa saja, motor hilang, ini. Tapi kalau dengar istri begitu, udzubillah, nasallallahu ya. Nggak mau bisa, ya. Nggak akan bisa kembali normal hidup antum kalau dengar istri seperti itu. Ya. Kalau kita memang benar-benar mencintai istri kita, Rasulullah paling mencintai Aisyah. Terus dengar kabar seperti itu. Tidak ada ayat lagi yang turun untuk menjelaskan. Masya Allah. Ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhirnya bagaimana Aisyah sampai tahu telah terjadi fitnah terhadap dirinya? Suatu kali kata Aisyah, beliau keluar. Ya. Beliau keluar untuk buang hajat bersama Ummu Mistah. Mistah ini salah satu yang ikut menyebarkan berita tersebut. Tapi Mistah ini sahabat, orang beriman. Ya, karena mungkin kan begitu, karena mungkin termakan dengan berita, terus ikut, katanya kok begini, nah seperti itu. Hati-hati. Kita ada berita jangan sebarkan, jangan. Walaupun cuma ingin bertanya, kan begitu. Modelnya pertanyaan, anak dengar itu kata begini. Padahal dia nggak tahu. Oh iya Tuhan, sudah tersebar berita. Padahalnya temannya nggak tahu, dia datang bertanya, betul kata anak dengar begini. Oh iya bagaimana begini? Nah sudah begitu tersebarlah.
Hati-hati, nggak usah, kalau nggak manfaat nggak usah. Apalagi zaman sekarang di Facebook. Karena sudah 3 bulan absen dari Facebook. So tutup dan tuh akun. So, habis waktu. Nah, bagaimana kisahnya? Nah, Misto. Aisyah keluar dengan Misto ini untuk buang hajat. Sebelum itu kata Aisyah, waktu itu sebelum di rumah-rumah kami dibuatkan toilet. Jadi sebelum ada toilet dahulu, kasihan para sahabat itu dan Rasulullah kalau buang air menjauh, tapi dia menjauh lah dari perumahan. Setelah buang hajat, tiba-tiba Misto ini kepleset. Ya. Kemudian dia mengatakan apa? Mana ini? Ta'isa Misto. Ya. Langsung keluar apa? Ta'isa Misto. Apa Ta'isa Misto? Celakalah Misto. Dia laknat, dia katakan celakalah Misto. Anaknya mungkin apa? Kan kita begitu kan, kalau kepleset atau tak keluar begitu. Ini dia secara tak keluar, celakalah Misto. Maka Aisyah mendengar hal tersebut, fakultu, maka aku katakan kepada Misto ini, bi'sa makulti, sungguh buruk apa yang engkau katakan, ya. Apakah engkau mencela seorang laki-laki yang telah menghadiri perang Badar? Ya, ternyata Misto ini sahabat yang ikut perang Badar. Nah, itu. Ini pelajaran bagi kita, ya. Kalau sekelas Misto ini saja yang ikut perang Badar masih bisa, ya, menjadi, ya, mungkin dia tidak sengaja atau tidak bermaksud keburukan, tapi dia menjadi termasuk orang yang menyebarkan berita itu. Apalagi kita, ya, kita berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyebarkan berita keburukan. Kata Aisyah, ya, sungguh buruk perkataanmu itu. Kenapa kamu mencela si Misto? Padahal dia seorang laki-laki yang telah ikut perang Badar. Nah, disinilah tersambung cerita. Kata Misto, kamu nggak tahu ya apa yang Misto perbuat? Emang apa kata Aisyah? Nah, ini bahasa saya. Nah, Misto itu begini-begini. Diceritakanlah apa yang disebarkan oleh Misto. Maka saya itu Aisyah kaget radhiyallahu anha. Ternyata ada berita tuduhan berzina yang diarahkan kepada dia selama ini, ya. Maka kata Aisyah, maka aku pulang langsung bertemu dengan orang tuaku. Dengan siapa? Abu Bakar dan siapa ibunya Aisyah? Ummu Ruman. Ya, Abu Bakar dan Ummu Ruman, ya, itu. Bertanya, ya. Bertanya apa benar? Ya, saya ringkaskan saja. Apa benar, ya? Ada berita yang begini-begini terhadap aku? Maka dibenarkan oleh Abu Bakar dan istrinya Ummu Ruman, ya. Maka sangat sedihlah. Maka kata Aisyah, dia baru sadar, ternyata selama ini Rasulullah sikapnya berubah karena itu, dan itu semakin menambah kesedihan beliau. Kenapa? Kok suaminya sendiri nggak percaya gitu loh, kalau bahasa kita begitu. Kalau orang lain nggak percaya kepada saya mungkin saya terima, tapi suamiku sendiri nggak percaya, ya. Maka Aisyah menangis terus sampai, ya, di sini disebut sehari semalam beliau menangis. Yang membuat beliau di samping tentunya sedih dengan berita tersebut, beliau sedih bagaimana kok Rasulullah bisa percaya dengan berita tersebut. Bahkan, Masya Allah, di sini kata Aisyah, Rasulullah sudah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid untuk minta nasihat, ya, untuk menceraikan Aisyah. Lihat, Nabi masih memanggil, minta pandangan dari dua orang ini, Ali bin Abi Thalib yang sepupu beliau dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama bin Zaid. Ya, kalau dua nasihatnya berbeda. Kalau Usama bin Zaid nasihatnya apa? Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat satupun keburukan pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Itu. Kalau Ali bin Abi Thalib nasihatnya, ya Rasulullah, banyak wanita. Nah, banyak wanita, tenang saja. Ya mungkin antum nanti ketemu teman juga seperti itu. Ada yang akhi, jangan, sabar dulu. Ada yang sudah banyak perempuan, kok santai saja, cerai saja. Nah, ini dua nasihat yang berbeda. Itu sampai Nabi sudah mau menceraikan ini loh. Sebulan lebih nggak ada ayat yang turun. Maka akhirnya,
Nabi mengambil sikap. Ya, selama ini kan Nabi benar enggak, dan Nabi pun enggak langsung bertanya pada Aisyah, betul enggak? Karena pertama ya Nabi tentu enggak ingin membuat Aisyah tambah sedih. Yang kedua, Nabi masih menunggu-nunggu khabar dari Allah, berita dari Allah, ayat dari Allah. Tapi ternyata setelah 1 bulan tidak ada berita juga, akhirnya Nabi mulai mengambil sikap mendatangi Aisyah, ya, untuk bertanya, ya. Ketika itu Aisyah ada di rumahnya, ya. Aisyah waktu itu setelah tahu berita tadi minta izin kepada Nabi untuk pulang ke rumah orang tuanya, dan diizinkan oleh Nabi, ya. Diizinkan oleh Nabi. Jadi boleh kalau antum misalnya punya masalah dengan istri, terus istri ingin izin, bukan diusir, dia cuma izin menenangkan diri sebentar, pulang ke rumah ibu bapaknya, boleh kalau diizinkan. Ini Aisyah minta izin. Setelah dia tahu tadi kejadian, dia minta izin kepada Nabi untuk pulang dulu ke rumah Abu Bakar, bapaknya, dan Nabi izinkan. Ini tidak masalah. Terkadang wanita itu kan begitu, butuh ketenangan, ya, untuk berpikir. Tapi tidak boleh kita usir atau apa, ya. Kalau kita belajar sirah, Masya Allah, sirah Nabi itu, dan wajib kita belajar sirah. Bagaimana kita mengatakan berpegang dengan sunnah Nabi tapi tidak belajar sirah, ya? Mulai dari Nabi lahir sampai meninggal, itu penuh dengan kisah-kisah yang banyak sekali pelajaran. Contohnya ini hadisul ifki ini, yang ternyata antum juga belum pernah dengar dari awal sampai akhir. Maka ketika sedang di rumah Abu Bakar, ya sedih menangis, datanglah Nabi SAW. Ya, ini semua tegas ini. Nabi akan bertanya tentang benar tidak berita tersebut. Ya, Nabi memberikan salam, thumma jalasa. Ya, kemudian duduk. Ya, kemudian duduk di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah, ini masih ada kisah lain, ya, Nabi naik di atas mimbar, terus ya menjelaskan kepada sahabat bahwasanya beliau disakiti, ya, oleh berita tersebut, ya. Akhirnya Nabi datang kepada Aisyah, ya. Nabi mengatakan amma ba'du, ya. Amma ba'du itu sunnah, ya. Setelah beliau mengucapkan salam, kemudian beliau mengatakan amma ba'du, ya Aisyah, wahai Aisyah, innahu balagoni angki kadza wa kadza. Sesungguhnya aku telah mendapatkan kabar tentang engkau begini dan begitu, ya. Ini sudah 1 bulan loh, ya. Bukan baru berita kemarin, sudah berlalu. Fa in kunti bari'atan, ya, kalau engkau benar-benar tidak melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan engkau dari hal tersebut, ya. Maksudnya Nabi begini, ya Aisyah, aku dengar kamu kabar sampai padaku begini dan begitu. Kalau benar-benar kamu enggak melakukan hal tersebut, Allah pasti akan turunkan berita yang melepaskan engkau dari hal tersebut, menjelaskan bahwa engkau tidak betul, ya. Wa in kunti almamti bi dzambi, dan kalau benar-benar ternyata engkau telah melakukan hal tersebut, fastaghfirillah, maka mohon ampunlah kepada Allah. Itu. Wa tubi ilaihi, dan bertaubatlah kepadanya. Fa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, kata Nabi, idza i'tarafa, jika dia mengakui dosanya, tsumma taba, kemudian dia bertobat, taballahu alaihi, Allah akan mengampuni dia. Jadi perkataan Nabi ini bertanya tapi seolah-olah langsung menjudge Aisyah. Ya Aisyah, kalau kamu benar-benar melakukan itu, Allah pasti akan turunkan ayat. Tapi sampai sekarang enggak. Kalau benar engkau telah melakukan, ya sudah, mengaku saja dan bertobat, Allah akan ampuni. Kata Aisyah, maka dengan itu aku tambah sedih lagi. Bukan bertanya, tapi kan begitu, ya. Ya, sudah mengaku Jo dan bertobat. Nah, apa kata Aisyah? Kalau aku mengingkari hal tersebut dan aku benar-benar tidak melakukan hal tersebut, kalian enggak akan percaya. Kalau aku mengakui, kalian akan percaya. Gitu. Kan begitu. Kalau dia mengatakan saya tidak berbuat, kalian tidak percaya. Kalau saya katakan iya saya berbuat, kalian baru percaya. Lo bagaimana? Begitu kan? Kalau antum interogasi orang, kalau dia bilang enggak, antum pasti nggak percaya. Kalau dia bilang iya, baru antum percaya. Kalau bapak curi kan?
Enggak betul. Kan sebenarnya bukan begitu. Harus ada praduga tak bersalah. Maka aku semakin menangis, kata Aisyah. Nah disitulah, pada saat itulah Aisyah menangis, kemudian dia mengatakan hal tadi. Nah, ya kata Aisyah, dia mengatakan setelah menangis masih ada Nabi situ, kemudian beliau hapus air matanya. Setelah beliau hapus air matanya, beliau mengatakan begini, wallahi, demi Allah, laqad alimtu, laqad sami'tum hadal haditha hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bih. Ya, demi Allah, sungguh aku sudah tahu kalian telah mendengar berita tersebut. Sampai berita tersebut istaqarra fi anfusikum, telah ya menguat di dalam hati kalian, ya, wa saddaqtum bih, dan kalian telah benarkan, ya. Ini Aisyah ngomong kepada Abu Bakar, kepada istrinya, kepada ibunya, dan kepada Nabi. Ya, kalian dengar berita itu dan kalian telah percaya. Ya. Fala in qultu lakum ini bari'atun la tusaddiquni. Kalau aku katakan kepada kalian, aku tidak melakukan hal tersebut, la tusaddiquni, kalian tidak akan percaya padaku. Wala in a'taraftu lakum bi amri wallahu ya'lamu anni minhu bari'atun la tusaddiquni. Kalau aku mengakui aku telah melakukan hal tersebut, padahal demi Allah aku tidak melakukannya, baru kalian akan benarkan aku. Ya. Fawallahi, demi Allah, kata Aisyah, la ajidu li walakum masalan illa aba Yusuf hina qala. Ya, demi Allah, saya tidak mendapatkan permisalan kejadian antara saya dan kalian ini kecuali seperti perkataan bapaknya Yusuf ketika dia mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Fasabrun jamil, maka kesabaran yang baik itulah yang milikku, dan Allah lah tempat aku meminta pertolongan ala ma tasifun, terhadap apa yang kalian sifatkan kepada diriku. Ya sudah. Aisyah tidak menolak dan tidak juga mengakui. Dia hanya mengatakan, saya akan mengatakan sebagaimana perkataannya Yakub alaihissalam, ya, bapaknya Nabi Yusuf, fasabrun jamil, saya akan bersabar, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ya. Maka di saat itu juga, ya, saya ringkaskan, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya, di situ, di rumahnya Abu Bakar, ya, Aisyah, Abu Bakar dan istrinya, dan ada Nabi situ. Allah turunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tadi surat An-Nur. Ya, itulah ayatul ifki tadi loh, ya. Surat An-Nur ayat 11 dan seterusnya ke atas. Nah, kata Aisyah, sebenarnya ini tawaduknya Aisyah, aku hanya berharap kepada Allah, Allah tidak menurunkan wahyu. Ya, saya berpikir Allah hanya akan memberikan melalui mimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih hanya lewat mimpi. Dia enggak menyangka kalau Allah akan turunkan wahyu. Ya, kata Aisyah, siapa diriku sehingga Allah akan menurunkan wahyu Al-Qur'an yang akan dibaca terus oleh seluruh kaum muslimin hanya untuk menjelaskan keadaanku. Siapa diriku, kata Aisyah. Tapi ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu dalam surat An-Nur tadi kepada Nabi. Ya. Maka setelah turunkan Nabi saat itu dapat wahyu, ya, beliau diam. Ya, di antara bentuk beliau mendapatkan wahyu itu beliau terkadang diam, ya, sambil apa? Mendengarkan wahyu dan bercucuran keringat beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai turun wahyu, kata Aisyah, ya, maka Nabi tertawa, ya, tertawa Nabi bahagia. Ini ternyata jadi jelaslah ternyata istri beliau itu suci, bersih dari segala tuduhannya. Kalimat pertama, kata Aisyah, yang keluar dari mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, amallahi faqad barra'aki. Sesungguhnya Allah telah telah melepaskan engkau, ya, dari tuduhan tersebut, telah mensucikan engkau dari tuduhan tersebut. Maka apa? Kata Aisyah, setelah mendengar hal itu, Abu Bakar dan istrinya mengatakan apa? Ya Aisyah, berdiri dan dekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, berbaikan gitu, berpelukanlah. Apa kata Aisyah? Wallahi saya enggak mau. Ya, agak merajuk beliau, ya. Ya. Sesungguhnya aku hanya akan bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah ringkasnya, ya. Nanti antum silakan baca di
ya di Sahih Bukhari. Itu hadisul ifki, ya. Nomor berapa? 4141 tadi. Ya. 4141. Ada di situ di ini enggak? 4141. Kalau dicetakan ana, ya. 4141. Darul Jauzi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatul ifki yang menjelaskan tentang bersihnya Aisyah dan termasuk menjelaskan hukum-hukum orang-orang yang tadi yang ikut menyebarkan berita-berita tersebut. Silakan antum baca surat An-Nur ayat 11 dan ke atasnya. Itu. Ini contoh apa? Kita kembali lagi ke buku. Apa? Contoh pembelaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Faedah kedua tadi, bayanu inayatillahi taala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi difa'i anhu. Penjelasan tentang bagaimana perhatian perlindungan Allah kepada rasulnya dan pembelaan terhadap beliau, ya. Ini. Masih 10 menit, masih boleh. Terus yang ketiga. Faedah ketiga, Abu Nadia. Bayanu inayatihi lillahi ta'ala bi ibadihi fi taqdim ghurabatihim wa ijalatil Umumihim. umumihim. Misal dalika Misal dalika al-ayat at-tayammum At-tayammum. Tayammum. Misal dalika. Sahih al-Bukhari anahu du'a iqadun li Aisyah radhiyallahu anha wa hiya ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi talabihi wa aqama an-nasu ala ghairi ma'i Fashakau dalika ila Abi Bakri fadakara al-hadithu wa fihi fadzakara al-haditha atau fadzukira bisa. Terus wa fihi fa anzalallahu ayatan tayammum wa tayammamu fa qala Usaid ibn Khudayr ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr wal hadisu bil Bukhari mutawwalan. Cukup situ dulu. Yang ketiga, faedah kita mengetahui asbabun nuzul. Bayanu, penjelasan inayatillahi ta'ala bi'ibadihi, perhatian Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya, kalau tadi kepada Rasulnya, sekarang kepada hamba-hambanya. Fitafriji, dalam menghilangkan atau faraja itu mengeluaskan, farraja yufarriju itu meluaskan, menghilangkan kurubatihim, kesulitan mereka, wa izalati, dan untuk menghilangkan gumumihim, kesedihan mereka. Jadi ini faedahnya. Kita tahu dengan mengetahui asbabun nuzul suatu ayat, kita bisa mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala perhatian kepada kita, kepada hamba-hambanya dalam bentuk menghilangkan kesusahan dan ya kesulitan-kesulitan mereka. Contoh dari ayat yang di situ Allah menghilangkan kesulitan dari kita. Misal dzalika, contoh hal tersebut, ayatut tayammum, ayat tentang at-tayammum. Ya, ayat tentang tayammum. Surat apa itu ya? Al-Maidah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum minh. Ya.
Itu ayat Al-Maidah ya. So itu ayat tayamum. Kisahnya apa? Apa kisah di balik turun ayat tersebut? Ada kisahnya, ya. Kisahnya disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya. Ya. Sahih Bukhari Al-Maidah ayat 6 itu situ. Disebutkan Al-Maidah ayat 6. Nanti antum baca sendiri. Kisahnya di sini lagi-lagi Aisyah radhiyallahu anha kisahnya. Annahu suatu hari doa hilang iqdun li Aisyah, kalung lagi. Hilang kalungnya Aisyah radhiyallahu anha dalam suatu perjalanan. Wahia ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, dan beliau saat itu bersama Rasulullah di sebagian safar-safarnya, ya. Hilang kalungnya hilang. Nanti di akhir kisah ini panjang di Sahih Bukhari. Ternyata kalung itu cuma jatuh di tanah dan diduduki sama onta. Maka karena hilangnya, lihat ini sayangnya Nabi kepada Aisyah, ya. Fa'aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam li talabihi, maka Nabi berdiri untuk mencarinya dan memerintahkan para sahabat untuk mencarinya. Wa aqama nas, dan manusia pun, ya, berdiri untuk membantu mencarinya. Mencari kalung Aisyah padahal tadi cuma diduduki onta. Ala ghairi ma'in, pada saat itu tidak ada air. Enggak ada air. Terus kalungnya Aisyah hilang. Akhirnya mereka tertahan di situ, harus nyari kalung padahal ini di perjalanan, ya, di tempat yang tidak ada air. Fasyakau dzalika ila Abi Bakar, maka para sahabat saat itu mengeluh kepada siapa? Abu Bakar, enggak mengeluh kepada Nabi. Mereka enggak berani. Ya Nabi, ini enggak ada air, ngapain juga? Ayo, cuma kalungnya Aisyah kok, kan enggak penting banget. Ya enggak berani mereka. Ya, Nabi sangat sayang kepada Aisyah. Mereka datang siapa? Abu Bakar, bapaknya Aisyah. Dalam hadis yang panjang itu Abu Bakar datang dan marah-marah kepada Aisyah dan menusuk-nusuk Aisyah begitu, mungkin dicubit-cubit waktu itu. Dimarahin lah Aisyah waktu itu. Gara-gara kamu ini orang-orang tertahan enggak punya, cuma gara-gara kalung itu kok. Itu Aisyah sedang duduk dan Nabi tidur di pahanya. Kemudian datang Abu Bakar marah-marah, ya, dan dia ditusuk-tusuk ini rusuknya begini, mungkin begitu, ya. Dan Aisyah katanya tidak bergerak, beliau mengatakan, aku enggak berani bergerak karena Nabi sedang tidur. Itu. Mereka datang mengadu kepada Abu Bakar. Maka apa yang terjadi? Fa anzalallahu ayat tayammum. Maka Allah turunkan ayat tayammum. Subhanallah, lihat. Gara-gara Aisyah kejadian ini Allah turunkan kemudahan, ya. Kalau tidak ada air, boleh bertayamum. Ini jasanya Aisyah radhiyallahu anha. Gara-gara kalungnya hilang. Fatayamum, maka mereka bertayamum saat itu. Wa qala Usaid, berkatalah sahabat Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, ma hiya bi awali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Kejadian ini bukanlah kebaikan kalian yang pertama, wahai keluarga Abu Bakar. Maksud para sahabat itu, Masya Allah, keluarga kalian ini, wahai Abu Bakar, punya banyak sekali kebaikan. Dan bukan hanya ini yang terjadi. Ini kan kebaikan gara-gara Aisyah turun ayat tayammum, ya. Kita tahu kalau kita belajar sirah bagaimana jasanya keluarga Abu Bakar. Bukan cuma Abu Bakar sendiri, keluarganya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada dakwah ini, ya. Maka sungguh laknat Allah kepada orang yang mencela Abu Bakar. Itu. Nah, wal hadis ini fil Bukhari, ada dalam Sahih Bukhari, mutawwalan, panjang banget. Enggak usah lagi kita sebutkan, ya. Nah, itu asbabun nuzul ayat tayammum. Dari sini kita semakin menyadari betapa Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, menjaga kita, memudahkan kita, menghilangkan kesulitan kita. Terus yang terakhir, yang 4. Nah, gantian aja dulu. Antum so lala dari tadi. Hei, gantian dulu. Sudah, gantian dulu. Rafiq, boleh baca? Terakhir satu paragraf. Ar-Rabi. Fahmul ayati. Ayati mudhaf ilaih. Fahmul ayati ala al-wajhil sahih. Wajhis sahih. Naam. Misalu zalika qawluhu ta'ala inna safa wal marwata
من شعائر الله فمن حج البيت أو i'tamara أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف bihima. بهم. البقرة. Lewat JDP langsung ay yas'a bainahuma fa inna zahira qawlihi fala junaha alaihi ana goyata amru sa'yi anna ghayata amri sa'yi amra sa'yi bainahuma ayyakuna min qismil mubahin. Naam. Cukup sampai situ. Naam, barakallahu fiik. Ahsan. So selesai muhtarat? Ada ikut muhtarat, Rafiq? Oh, enggak. Oh, belum. Naam. Barakallahu fiik. Nanti belajar. Saya lanjutkan saja. Yang keempat, faedah kita memahami atau mengetahui asbabun nuzul. Fahmul, memahami al-ayah, ayat ala wajhi sahihi, dengan cara yang benar. Memahami ayat dengan cara yang benar. Kalau orang tidak mengetahui asbabun nuzul suatu ayat, dia bisa salah paham terhadap makna ataupun hukum yang lahir dari ayat tersebut. Itu kalau orang nggak tahu asbabun nuzul. Tapi dengan mengetahui asbabun nuzul, insya Allah kita akan bisa mengetahui dan memahami makna ayat serta hukum dari ayat, dari yang hukum yang keluar dari ayat tersebut. Dengan kita mengetahui apa? Asbabu an-nuzul. Misalul jalik. Contoh hal tersebut. Ya, kalau kita nggak tahu asbabun nuzulnya, kita akan salah paham. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junah alaihi ay yatawafa bihima. Ya, surat Al-Baqarah ayat 158. Sesungguhnya as-safa wal marwah, safa dan marwah, min sya'airillah, termasuk syairillah, termasuk syiar-syiar Allah. Faman hajja al-baita, barang siapa berhaji di al-bait, ya, awi i'tamara, atau berumrah, siapa yang haji dan umrah, fala junaha alaihi, tidak mengapa atasnya, tidak mengapa baginya, ayat tawafa bihima, untuk tawaf di antara Safa dan Marwah. Maksudnya tawaf di sini ai sa'i. Maksudnya apa? Sa'i bainahuma. Ya, sa'i antara Safa dan Marwah itu terkadang disebut dengan tawaf. Nah, untuk perhatikan firman Allah ini. Ya, Allah mengatakan barang siapa yang haji dan umrah maka tidak mengapa untuk bertawaf di antara Safa dan Marwah. Tidak mengapa untuk sa'i, lari-lari kecil di antara Safa dan Marwah. Nah, kalau kita pahami dari ayat ini, ya, kata Syekh di sini berarti sa'i, kalau kita cuma lihat ayatnya ya, tanpa kita melihat asbabun nuzulnya, berarti sa'i antara Safa dan Marwah itu hukumnya apa? Mubah. Ya. Karena di sini Allah mengatakan fala junaha alaih, tidak mengapa. Ya. Kata la junaha alaih ini adalah suatu kata yang biasa menggambarkan sesuatu itu mubah. Sesuatu apa? Mubah, boleh, ya. Bukan wajib, bukan sunnah. Cuma boleh saja. Ya, kata la junaha alaih, tidak mengapa atau tidak ada dosa baginya, begitu. Itu biasanya kata yang menjelaskan sesuatu itu mubah, bukan wajib dan bukan sunnah. Padahal kita tahu
Safa dan Marwah ini, sa'i di antara Safa dan Marwah hukumnya apa? Kalau kita umroh atau haji? Hah? Apa Pak? Pak pernah umroh? Apa hukumnya? Sa'i wajib? Ada yang berpendapat lain? Rukun. Bukan wajib, rukun. Rukun haji dan rukun umroh. Sa'i. Ya. Rukun umroh ada berapa? 3. Ihram, tawaf, sampai di Masjidil Haram tawaf, namanya tawaf kudum. Ketiga, sa'i. Sudah, cuma itu rukun umroh. 3 itu selesai, sudah selesai. Antum sejalan-jalan. Kalau rukun haji, belum pernah kitabul haji belum selesai. Belum pernah masuk kitabul haji. Rukun haji ada 4. 3 sama dengan umroh tadi, ihram dari miqat, tawaf, nanti namanya tawaf ifadah kalau haji, ya. Nanti di tanggal berapa itu? Baru apa? Sa'i, ya, rukun, sa'i. Yang keempat apa? Wukuf di Arafah. Apa beda rukun haji dan wajib haji? Kalau rukun haji nggak bisa diganti, mau bagaimanapun harus antum lakukan. Makanya orang itu biarpun dia sakit, jamaah haji sakit, dia bawa ke Arafah. Harus wukuf walaupun sesaat. Nggak bisa digantikan dengan potong kambing, nggak bisa. Kalau antum tidak lakukan salah satu rukun haji, nggak sah haji antum. Harus ulang. Beda dengan wajib haji. Kalau antum nggak mampu lakukan, boleh dengan apa? Potong, bayar dam, potong kambing. Nggak mampu. Ya, bayar apa? Potong kambing. Ya, itu wajib dan rukun. Kalau rukun harus. Antum nggak wukuf di Arafah, nggak sah. Ulang bayar haji lagi berikutnya. Nggak sah antum haji. Nah, sa'i ini rukun haji. Tapi dari ayat sini, la junaha itu berarti kita menganggapnya itu cuma mubah saja. Bukan sunnah, bukan wajib, bahkan bukan rukun. Ini kata Syekh di sini, lihat. Ya, apa tadi? Ayyakuna min qismi, ya itu. Anna, dari ayat ini kata Syekh, fa'inna dhahira. Sesungguhnya zahir dari firman Allah, fala junaha alaihi, ya, kata Syekh, zahir yang kita pahami, zahir itu yang langsung kita pahami, dari firman Allah, fala junaha alaihi, tidak mengapa, tidak ada dosa, tadi, anna ghayata amri sa'i bainahuma, yang kita pahami apa? Anna ghayata, bahwasanya puncak dari perintah sa'i antara Safa dan Marwah ayakuna min qismil mubah, hanya bentuknya mubah. Jadi puncak dari perintah itu cuma mubah saja. Karena Allah berfirman fala junaha alaihi. Kalau kita cuma lihat dari zahir ayat ini, kita salah paham karena kita tidak melihat asbabun nuzul dari ayat ini, ya. Nah, mari kita lihat asbabun nuzul agar pemahaman kita benar. Fi Sahih Bukhari, fi Sahihil Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, itu lihat akhrajah Bukhari, Kitabul Hajj, nomor 1278. Usahakan antum punya Sahih Bukhari walaupun terjemahan. Apa-apa. Beli Sahih Bukhari di rumah, Sahih Muslim. Supaya kalau ada begini langsung kita baca sendiri di rumah, kan begitu. Ya, kalau menurut saya aib kalau seorang penuntut ilmu tidak punya Sahih Bukhari, dan minimal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim lah. Kalau belum bisa, ya, Kutubus Sittah, ya, Sunan itu, ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim lah. Minimal terjemahan, minimal ringkasan. Ya, ada kan ringkasan Sahih Bukhari? Kan Sahih Bukhari itu banyak hadis yang terulang-ulang. Ada di sini, nanti di bab ini ada lagi hadis ini. Nah, kalau ringkasan dia tidak ulang tuh hadis. Cuma dia tulis hadis ini ada di halaman sekian. Nah, gitu. Tabung, beli. Walaupun terjemahan apa-apa. Ya, bisa kan terjemahan ada DP Arab, toh? Ada DP terjemahan. Beli. Itu bisa antum, manfaatnya besar sekali. Antum baca-baca, istri antum, anak antum, kita meninggal, wariskan ke anak kita, dia baca 1-2 hadis di situ. Kalau kita yang beli itu kitab, kita dapat pahala. Ya. Jadi usahakan punya Sahih Bukhari. Ini kata para ulama yang harus ada di maktabah seorang penuntut ilmu. Jangan kita punya banyak kitab terjemahan macam-macam, inilah itulah. Sahih Bukhari tidak punya. Kan kita banyak coba koleksi, masalah ini kita beli, Ustadz ini.
Sahih Bukhari mana? Tidak ada. Nah, ini aib. Itu kitab wajib yang harus ada di maktabah seorang penuntut ilmu, bahkan kaum muslimin. Karena dua kitab ini asahul kutub al-musannafah, dua kitab yang paling sahih yang pernah ditulis setelah Al-Quran. Nah, gitu. Nah, di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Asim bin Sulaiman qala, dia mengatakan, saya bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anis Safa wal Marwah, tentang Safa dan Marwah. Jadi Asim bin Sulaiman ini dia membaca ayat tadi, ya kisahnya dia baca ayat tadi, terus yang dia pahami dari zahir ayat tadi, fala junaha alaihi, berarti Safa dan Marwah ini cuman mubah saja, bukan rukun, ya. Maka dia tanya kepada Anas tentang ini. Qala, maka Anas jelaskan kenapa ayat ini turun. Kunna dahulu kami, para sahabat, kami menganggap annahuma, bahwasanya keduanya itu sa'i di antara Safa dan Marwah min amril jahiliyah, termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya. Karena orang jahiliyah juga haji dan mereka tawaf juga antara Safa dan Marwah. Maka sahabat kan melihat itu, berarti ini termasuk perbuatan orang jahiliyah dan mereka ingin menyelisihinya. Ya. Jadi mereka enggak tawaf, enggak mau melakukan tawaf antara Safa dan Marwah. Ya, para sahabat waktu itu, karena mereka menganggap ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Fala makan al-Islam, ketika Islam telah datang al-Islam, amsakna anhuma. Ya. Kami menahan diri dari keduanya. Jadi setelah datang Islam dan mensyariatkan umroh dan haji, kami menahan diri, tidak mau tawaf di antara Safa dan Marwah karena kami menganggap itu perbuatan jahiliyah, ya. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat tadi, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sampai firman Allah ayat tawafa bihima. Ya. Kita baca Syekh Utsaimin keterangan beliau. Wa bihadza, maka dengan ini urifa, diketahui anna nafyal junah, bahwasanya menafikan al-junah, maksudnya mengatakan perkataan Allah tadi dalam firman Allah tadi, fala junaha alai, tidak mengapa. Laisal muradu, bukanlah maksudnya bihi dengan ayat tersebut, bayanu, penjelasan asli hukmi sa'i, penjelasan tentang asal hukum dari sa'i, ya. Jadi firman Allah tadi fala junaha alaihi itu bukan menjelaskan hukum sa'i, ya, bukan menjelaskan bahwa hukum sa'i itu antara Safa dan Marwah itu hanya boleh saja, bukan, ya. Innamal muradu, hanya saja maksud dari ayat tersebut nafyu taharrujahum, menafikan rasa berat mereka para sahabat, biimsakihim anhu, untuk bermanasik dari, ya, menghilangkan keberatan atau rasa berat para sahabat dari menahan diri dari sa'i. Jadi Allah katakan, wahai para sahabat, ya, maknanya ya, nggak apa-apa tawaf di Safa dan Marwah, nggak apa-apa. Untuk apa? Karena mereka menganggap itu perbuatan jahiliyah. Bukan Allah sedang menjelaskan hukum, bukan sedang menjelaskan ini mubah, bukan. Tapi untuk menghilangkan perasaan mereka tadi, karena mereka menganggap ini perbuatan jahiliyah, maka Allah katakan nggak apa-apa, ya, boleh, silakan, begitu. Ini paham sini ya? Paham ya? Insyaallah. Ya. Haitsu kanu, karena kanu mereka, wa jama itu para sahabat, yarawna, menganggap annahuma, bahwasanya keduanya Safa dan Marwah min amril jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah. Amma aslu hukmi sa'i, ya, adapun pokok hukum dari sa'i, faqad tabayyana biqauli, sungguh telah terjelaskan dengan firman Allah, min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah, ya, yang tadi. Dan yang paling jelas hukum sa'i itu antara Safa dan Marwah, baik antum mau umroh maupun haji, itu rukun, nggak bisa ditinggalkan, rukun. Ya, kalau antum umroh langsung, ya, setelah ihram, rukun pertama perjalanan sampai Mekah, nggak langsung ke hotel, jangan. Dan lu taruh ke hotel, langsung tawaf kudum, rukun itu 7 kali.
Ya, tawaf itu rukun tawafnya di Ka'bah. Terus ada sunnah-sunnahnya ya. Habis tawaf datang ke makam Ibrahim, salat 2 rakaat, ya, kemudian minum air Zam-Zam, ya. Di dalam tawaf di Ka'bah juga ada sunnahnya mencium atau menyentuh Hajar Aswad, menyalami rukun Yamani, ya. Terus sa'i, ya. Sa'i itu rukun, jangan langsung pulang ke hotel, baru sa'i, ya. Rukun ketiga. Selesai sudah. Baru itu sudah selesai umroh. Bisa jalan-jalan. Jadi umroh itu untuk mau 5 kali 1 hari boleh. Ya. Terserah. Begitu juga haji, ya. Sa'i itu rukun, tidak bisa ditinggalkan. Nah, kalau antum haji ifrad, nanti sa'i dan tawafnya nanti setelah pada hari-hari tasyrik nanti itu, ya. Kalau haji ifrad, ya. Kalau haji tamattu dan haji qiran, antum datang tawaf dulu, itu tawaf untuk umrohnya, ya. Nah, itu pembahasan haji. Nah, selesai. Ini 4 faedah dari kita mengetahui asbabun nuzul. Demikian. Masih satu pembahasan lagi, ada kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui, ya. Umumul lafzi wa khususus sabab, ya, keumuman lafaz dan kekhususan sebab. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Jelas ya? Enggak ada pertanyaan? Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.